Di chapter 76 sebelumnya, kita telah melihat bahwa sekarang para siluman sedang berbondong-bondong menuju Xiao Yu. Apakah di chapter 77 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 77 ini kita akan dialihkan dengan cerita-cerita yang kurang penting. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan wajah Adi Kerbau. Karena di ending chapter sebelumnya kita diperlihatkan Adi Kerbau yang akan pergi ke cahaya Xiao Yu kan. Di sini Adi Kerbau berpikir bahwa Sun Gokong juga pasti akan datang ke cahaya itu. Saat Adi Kerbau sedang menyusuri jalannya, tiba-tiba ada yang berteriak minta tolong. Dan saat Adi Kerbau menoleh ke bawah, ada seorang kakek tua yang sedang dikejar oleh kelelawar. Dan kelelawar itu pun hendak ingin memakan kakek tua itu. Dengan cepat, Adi Kerbau pun segera menolongnya. Satu persatu, kelelawar itu dihabisi oleh Adi Kerbau. Dengan sapuan penghancur, Adi Kerbau bisa dengan mudah menghabisi semua kelelawar itu. Sreset! Hingga akhirnya kelelawar itu pun musnah dan sebagian melarikan diri. Adi Kerbau ini adalah Raja Kerbau yang sangat ganas. Tapi berkat Guru Tang, hatinya jadi lebih baik dari sebelumnya. Saat Adi Kerbau menoleh ke arah kakek tua itu pun terlihat sedikit mencurigakan. Kalian ingat gak sih, waktu Raja Surga Selatan bisa bangkit lagi dengan hartanya? Waktu itu dia merubah wujudnya dan berjalan menuju ke jalur monster. Bukan apa-apa sih, Mimin cuma mau ingatkan kalian aja. Barangkali aja kalian ada yang lupa, ya kan? Back to topic. Dengan menyodorkan tombaknya, Adi Kerbau menanyakan kepada kakek tua itu, apa tujuan kakek itu berjalan sendirian di tempat yang sepi. Kakek tua itu mengatakan bahwa dia adalah siluman seniman yang sedang pergi ke kota untuk mencari uang dengan pertunjukan seninya. Adi Kerbau sedikit terkejut karena dia baru kali ini mendengar siluman aneh yang seperti itu. Kakek itu juga menambahkan bahwa dia bekerja di daerah tak jauh dari tempat itu. Kakek tua itu juga bersedia memberikan barang berharga sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya dari serangan kelelawar. Karena terlihat dari penampilannya yang lusuh, barang berharga seperti apa yang dia miliki, ucap Adi Kerbau. Tapi kakek tua itu mengatakan bahwa dia memiliki banyak barang yang menarik dan berguna. Dengan penasaran, Adi Kerbau pun meminta untuk memperlihatkan barangnya. Kalian jangan negatif dulu ya, karena barang yang dimaksud di sini adalah barang berharga. Ops, barang yang berbulu juga berharga, coy. Oke, barang yang bisa dipakai aja. Oh jangan, karena barang yang anu juga bisa dipakai. Mendingan barang yang bisa disentuh tapi nggak berdiri aja, oke? Kakek tua itu langsung mengeluarkan kotak pengusir serangga. Selain itu, ada juga minyak untuk memperindah kulit yang sekali poles bisa langsung glowing seperti selebgram yang udah Mimin follow. Tapi Adi Kerbau mengatakan itu hanya barang sampah yang tak berguna. Kakek itu juga mengeluarkan buah yang bisa memperbaiki jodoh. Dengan memakan buah dewa ini, orang yang dicintainya pun langsung bisa mencintainya kembali. Dengan terpaksa, Adi Kerbau pun menerima buah dewa itu dan pergi meninggalkannya. Kakek itu juga mengatakan kalau puas jangan lupa temui aku lagi. Saat berjalan, Adi Kerbau terus terpikirkan tentang memperbaiki jodoh. Karena kita tahu kan bahwa Adi Kerbau sangat menyukai Sun Gokong. Dan Adi Kerbau langsung mencoba memakannya meski hanya sedikit. Dan kita beralih ke Ause dulu ya. Sebetulnya Mimin bingung ini mau manggil apa. Asnau,
Aoksu, atau Ause. Tapi karena kemarin ada yang mengatakan di komentar bahwa panggilannya Ause, jadi kita panggil aja Ause ya. Oke, kalau seandainya Memen salah tolong di komentar aja ya. Ause kini berada di dalam perut siluman cacing besar Alaska. Ause pun meminta tolong pada orang yang mendengarnya. Ause di sini sangat terlihat ketakutan karena dia tidak mau dimakan oleh siluman cacing itu. Ause berpikir bahwa dia akan segera mati di dalam perut cacing siluman. Semakin lama semakin terjepit di dalam perut siluman cacing, hingga akhirnya Ause terbangun dan sudah berada di depan Yuanci si burung raksasa. Di sini terlihat ekspresi Ause sedikit kesal dengan Yuanci. Yuanci mengatakan bahwa Ause harus berterima kasih padanya karena dia sudah menolongnya keluar dari perut siluman cacing. Jika saja Yuanci tidak menolongnya, Ause pasti sudah menjadi cacing besar Alaska. Ause mengatakan apakah Yuanci terus membuntutinya, tapi Yuanci mengatakan bahwa dia hanya sedang melihat-lihat saja dari atas awan. Ause adalah manusia naga yang sangat dipedulikan oleh kakek naga kuno, karena naga kuno mengatakan bahwa Ause memiliki jiwa naga emas. Yuanci mengatakan seharusnya naga emas itu berbeda dengan naga yang lain, tapi saat Yuanci tahu aslinya, ternyata Ause dikatakan sungguh tak berguna. Ause mengatakan bahwa kakek naga kuno salah paham menilainya. Yuanci mengatakan bahwa suku naga sedang dalam bahaya, tapi Ause sama sekali tidak peduli. Yuanci berniat untuk menjemput Ause pergi ke Laut Timur. Yuanci mengira setelah Ause mendengar bahwa suku naga telah hancur, Ause akan segera pulang untuk membantunya melakukan sesuatu. Tapi nyatanya Ause sama sekali tidak peduli dengan kehancuran suku naga. Dan di sini Yuanci sangat kecewa pada Ause. Ause mengatakan kenapa Yuanci mau ikut campur masalah suku naga. Yuanci mengatakan bahwa dia menyukai suku naga. Dan di sini Yuanci pun mau pergi karena nggak ada gunanya berlama-lama dengan Ause. Saat Yuanci mau pergi, tiba-tiba Ause menahannya. Dan Ause menanyakan apakah yang dikatakan Yuanci itu sungguhan. Ause juga mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Laut Timur untuk melihat-lihat. Dengan pedenya Ause mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kekuatannya agar orang lain tidak ada yang bisa meremehkannya lagi. Yuanci yang melihat perubahan Ause dengan sekejap pun merasa bingung. Ause mengatakan bahwa dia akan meminta antar ke Laut Timur dengan Yuanci. Jika hari ini adalah keberuntungan Ause, pasti akan sempat untuk melakukan sesuatu yang berharga untuk sukunya. Setelah Ause dikalahkan oleh Yihu, lalu kehilangan Xiaoyu, dan jika dia menemui Tang Sanzang, pasti akan kena omelan. Jadi dia memutuskan untuk berangkat ke Laut Timur. Ause pun langsung mengajak Yuanci berangkat secepatnya. Tapi perjalanannya ke Laut Timur itu sangat jauh. Tapi tenang Mang, Yuanci ini adalah burung raksasa Kiaroro yang merupakan spesies terakhir yang paling kuat. Saat dia membuka sayapnya saja sudah bisa menutupi langit. Sekali dia mengepakkan sayapnya sudah mencapai ribuan kilometer. Soal kemampuan terbangnya nggak usah diragukan. Kalau cuma pesawat Rusia emang nggak ada apa-apanya Mang. Di sini saat Yuanci mau mengeluarkan kemampuannya, tiba-tiba plok, langsung terjatuh saat dipukul oleh Ause. Ause memukul hanya karena dia mau melihat kemampuan Yuanci. Tapi baru ditepuk aja udah jatuh. Gimana dia bisa membantu Ause? Tapi di naskahnya tertulis nih Mang, ternyata Yuanci belum serius. Oke, kita ke gambar berikutnya. Push. Ause pun terkejut karena melihat kecepatan Yuanci yang sangat amat cepat melebihi pesawat tempur Rusia. Yuanci merubah matanya dan kepangan sayapnya. Rambutnya yang berkepang 5 juga sekarang sudah terlepas. Layaknya janda sebelah habis keramas. Dengan sedikit berkeringat, Ause pun langsung memuji kehebatannya. Burung raksasa Kiaroro sejenis dengan naga kuno. Nanti akan saya ceritain kisahnya ya. Di sini Ause yang masih berada di sangkar burung terlihat sangat kecil karena melihat Yuanci yang berubah menjadi wujud aslinya. Yuanci pun langsung mendekati Ause dan menyuruhnya naik ke cakar burung Kiaroro. Ause menanyakan apakah kalau burung Kiaroro lapar dia akan memakan naga. Yuanci menjawab bahwa dia tumbuh besar dengan menikmati energi dari matahari. Dan berangkatlah mereka ke istana Laut Timur. Gimana?
Mau masih lanjut gak? Oke, kita lanjut aja biar panjang-panjang sekalian ya. Biar kalian puas, saya juga capek bikin naskah dan edit videonya. Semoga aja Kain Master saya nggak error. Sekarang saya akan sedikit menceritakan kisah negara Tengkorak saat ini setelah kematian Raja Tengkorak dan Pendekar Tengkorak. Di sini diperlihatkan Putri Tengkorak yang sedang berjalan menelusuri jalan hidupnya untuk mengambil pedang Pendekar Tengkorak. Bukan Demonic Sword ya, karena Demonic Sword itu adalah pedang yang dimiliki oleh Raja Asura. Di sini Putri Tengkorak mencabut pedang Pendekar Tengkorak yang sebelum kematiannya dia mengatakan bahwa ini bukanlah akhir. Dan Putri Tengkorak mengatakan bahwa Pendekar Tengkorak masih bersemayam di dalam pedang siluman. Sekarang pedang ini akan dipegang oleh Putri Tengkorak. Di sini warga Tengkorak mengatakan pada Putri Tengkorak, apakah bisa jika siluman Tengkorak meninggalkan negaranya? Putri Tengkorak pun mengatakan tidak masalah, yang penting kembali sebelum terdengar azan subuh. Karena di negara Tengkorak kini sudah aman sentosa, jadi Putri Tengkorak mau berkelana tanpa tujuan yang belum pasti. Dan sekarang kita bakalan pergi ke langit bayangan gelap. Di sini warga naga dibawa ke suatu tempat oleh bintang gelap dengan alasan mau memberikan penghargaan karena naga ini sudah menjadi naga yang sangat baik di langit. Naga itu pun sebetulnya tidak butuh dengan penghargaan. Yang dia butuhkan adalah bertemu dengan anaknya di rumah, karena anaknya mungkin aja belum nenen. Setelah sampai di tempat yang sudah ditentukan, naga itu pun disuruh menunggunya. Dengan hawa yang dingin dan sepi, tiba-tiba krak, leher pun patah. Ternyata ini adalah Disitian, Kaisar Langit Gelap. Kaisar pun langsung menggigit leher naga itu dan menghisap darahnya. Seketika naga itu pun terjatuh dan menurut Mimin sih pasti mati. Udah gak usah debat. Kaisar mengatakan darah naga sangat berbeda dengan darah manusia yang sering dipersembahkan padanya. Kali ini Kaisar benar-benar merasakan nikmat yang luar biasa. Setelah meminum darah naga, auranya pun terlihat memancar lebih gila. Kini perasaan Kaisar pun terasa sangat bahagia. Kaisar juga memerintahkan agar supaya setiap harinya selalu diberikan manusia naga agar kekuatannya semakin meningkat. Bintang kegelapan menerangkan jika Kaisar masih menginginkannya, dia siap membawakan 30.000 dari suku naga Laut Timur yang sudah dikumpulkan. Sebagian besar suku naga sudah tunduk di bawah bayangan gelap. Bintang gelap pun sudah memiliki rencana untuk sebagian naga yang belum tunduk padanya. Bintang gelap juga mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan membuat Kaisar Langit Gelap kecewa. Kaisar mengatakan bahwa dunia naga Laut Timur adalah sumber daya yang sangat penting dan tidak boleh untuk diremehkan. Manusia naga sekarang walaupun banyak yang tidak berguna, tapi mereka memiliki sejarah yang agung. Dan dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang suku naga. Bintang gelap mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat masalah karena dia sendirilah yang mengawasinya. Karena manusia naga adalah sumber kekuatan untuk para bayangan gelap. Kaisar juga mengatakan tentang peperangan Istana Langit dengan Asura yang masih berlanjut hingga saat ini. Saat mereka semua sudah kelelahan, barulah pasukan gelap akan memeranginya. Sementara para bayangan gelap harus mengisi nutrisi dari para suku naga agar bisa mengungguli kekuatan Istana Langit. Lanjut lagi gak sih? Lanjut aja ya, sedikit lagi nih. Sambil nikmatin kopi aja yang tinggal ampasnya itulah. Sekarang kita akan dialihkan sedikit ke Istana Timur. Ingat ya, dialihkan sedikit. Di sini terlihat Aozeng sedang mempromosikan salon barunya, yaitu Pangkas Tanduk Aozeng. Di sini pun Aozeng membuka secara gratis. Ya maklumlah karena promo. Aozeng mengatakan bahwa dia tahu kenapa suku naga ragu untuk memotong tanduknya. Itu pasti karena tanduk adalah simbol kehormatan. Aozeng menjelaskan bahwa di zaman now, no money, no style. Asalkan ada uang, kehormatan pun mudah didapatkan. Kalau belum memotong tanduk, tandanya kalian belum dikatakan menjadi warga naga langit. Anehnya di sini orang datang berbondong-bondong untuk memotong tanduk mereka. Padahal kita tahu kan, kalau naga memotong tanduknya kekuatannya akan menurun drastis. Ayo, jangan ragu, potonglah tanduk kalian, maka dunia naga langit akan melindungi kalian. Dan si Shinji season 4 chapter 77 di sini pun bersambung.
Gimana menurut kalian, Mang? Masih penasaran kan? Sedikit bocoran aja nih dari Mimin, bahwa di chapter 78 yang nanti sore atau mungkin nanti malam ya yang bakalan Mimin upload, kita akan kedatangan Ausu bertarung melawan bayangan gelap. Udah sih itu aja. Dan buat kalian yang pasti sangat penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.